Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Fahmi Purkonsyah. Kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca istiadah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk kita belajar di kelas. Baik anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu bab 1 ya. Kita akan mengkaji bab 1 tentang apa? Tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya, nah di sini ada peta konsepnya tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Terbagi jadi 2 yaitu membaca ayat tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dan hadisnya. Kemudian setelah membaca ayat dan hadisnya, kalian dituntut untuk mengkaji ilmu tajwid dan isi kandungan ayat serta isi kandungan hadis. Setelah itu, kalian dituntut untuk mempelajari pengertian tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dan hikmah tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, diakhiri dengan apa? Implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, aplikasi di dalam kehidupan kita itu harus mempunyai konsep optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, nah setelah berusaha atau ikhtiar dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu ya, kata kuncinya. Ingin hidup mulia di dunia, maka ingat kata kunci ini. Selanjutnya, di sini kita akan membaca surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159. Nah, surat yang pertama yaitu Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asyraku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Nah, di dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah tentang apa? Tentang tidak boleh berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian ayat yang ketiga, faida azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159.
Nah, di sini ada hadis Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Tirmidzi. Nah, di sini hadis Bukhari Muslimnya apa? Perhatikan ya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azzi wa jalla ana inda dhanni abadi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu afraha bitaubati abadihi min ahadikum yajidu dhallathu bil falati wa man taqarraba ilayya syiram taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi aqbiluhu aharwilu. Rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut atau mengikuti prasangka hambaku. Ingat ya, Allah mengikuti prasangka hambaku. Jadi Allah mengikuti prasangka hambanya. Jika hambanya berprasangka buruk terhadap dirinya, maka Allah pun akan mengijabah, maksudnya seperti itu. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Ketika kita senantiasa mengingat Allah setiap saat, nah Allah pun akan selalu mengingat hambanya. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Tuh ya, Allah sangat senang bagi hamba-hamba yang bertaubat. Makanya setiap saat kita harus senantiasa bertaubat. Karena setiap hari pasti ada yang namanya kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian seperti yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Wah, luar biasa. Jadi sejengkal sehasta ya. Ketika kita dekat dengan Allah sejengkal, kalau diibaratkan ya, Allah akan lebih dekat dari kita ya. Bukan sejengkal lagi, Allah itu sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Wah, luar biasa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ini luar biasa ya. Sikap Allah kepada hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari, Anil Miqdami radhiyallahu anhum ya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawuda alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari, yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jerih payah tangannya, jerih payah tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ingat ya, ketika kita bersusah payah belajar, maka ingat bahwa Allah akan memberikan hasil dari jerih payah kita. Ya, ketika kita ngantuk belajar walaupun daring gitu ya, sekarang itu luar biasa ya. Ada yang belajarnya sambil tiduran, ada yang belajarnya sambil jalan-jalan, ada yang belajarnya sambil nonton TV. Sekarang itu luar biasa, rintangannya luar biasa. Cuma ingat, Allah tidak akan tidak akan lupa terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika kita bersusah payah belajarnya sampai mati-matian harus membeli kuota gitu ya, nah Allah pun akan memberikan ganjaran, yaitu apa? Pemahaman dan ilmu pengetahuan yang luas kepada kita.
Kemudian selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'an nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimason wataruhu bitonan rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ingat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Biasa burung diberikan makanan ya. Burung diberikan makanan dari hasil jerih payah mereka ya. Seekor burung tapi luar biasa pada waktu musim kemarau tapi tetap masih bisa makan. Musim hujan tetap masih bisa makan. Cuman yang dilakukan oleh burung apa? Yang dilakukan oleh burung berkicau dan terus mencari makan, dan Allah akan senantiasa memberikan makanan kepada burung ya. Apalagi manusia seperti itu ibaratnya ya, ia burung keluar dari waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Nah itu luar biasa, itu hukum alamnya seperti itu. Makanya ketika kita sebagai seorang pelajar ya, kemudian kita malas belajar, nah itu yang harus jadi pertanyaan ya. Allah pun akan memberikan apa yang apa yang sesuai dengan yang kita usahakan seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kajian tajwid isi kandungan ayat dan hadis. Kajian tajwid Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama anfusihim. Nah, di sini uraiannya seperti apa? Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa ya, nun sukun ini ya, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, kemudian hukum bacaannya yang jelas ikhfa ya, kalian pasti tahu. Kemudian dibaca secara samar-samar atau mendengung. Contoh anfusihim, atau ada yang contoh lain bukan dengung gitu ya, samar anfusihim gitu. Anfusihim itu sama saja ya, atau anfusihim. Cuman lebih masyhur itu mendengung ya, yang lebih masyhur. Kemudian yang kedua yaitu masih tetap lafad anfusihim la taqnatu. Nah, uraiannya ada mim sukun bertemu dengan huruf lam alif. Hukum bacaannya apa? Yaitu idhar syafawi. Nah, dibaca tegas atau jelas. Contoh, nah di sini nih ya, mim sukun bertemu dengan lam alif. Jadi anfusihim la taqnatu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mirrahmatin. Ada nun sukun, ini nun sukun ya, bertemu dengan huruf ro. Nah, itu hukum bacaannya idgham bigunah ya. Idgham bigunah. Suara nun sukun dimasukkan ke dalam suara ro dan tidak boleh didengungkan. Jadi mirrahmatin seperti itu. Lanjut. Nah, kajian surat An-Najm ayat 39 ini salah satu contohnya ya. Wa al-laisa ada nun sukun bertemu huruf lam ya, nun sukun bertemu huruf lam, maka hukum bacaannya yaitu idgham bila gunah. Nah, keterangannya apa? Bunyi nun sukun dimasukkan ke dalam suara lam dan tidak boleh ya dibaca secara mendengung. Jadi gak boleh baca wa'al, itu gak boleh ya, tapi harus wa'al laisa. Nah,
Yang kedua lil insan. Nah, ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Hukum bacaannya ikhfa, dibaca secara samar atau dengung seperti itu. Lanjut. Kemudian Quran surat An-Najm ayat 40-nya wa anna contohnya ya ada nun bertasydid. Hukum bacaannya yaitu gunnah. Kemudian keterangannya dibaca secara mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru. Jadi maksudnya ditekan ya. Wa anna wa anna. Nah, seperti itu. Lanjut, An-Najm ayat 41-nya salah satu contoh di sini yaitu hukum gunnah ya, hukum bacaan gunnah. Ada mim bertasydid ya, mim ini mim bertasydid. Dibacanya summa dibaca secara mendengung. Membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru, sama seperti tadi bertasydid ya. Lanjut, kemudian An-Najm ayat 42 ya, ayat 42. Contoh tadi sama ya. Wa anna ini contoh hukum bacaan gunnah. Kemudian al-muntaha ada nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Ini bacaan hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca secara samar atau mendengung. Nah, kemudian Quran surat Ali Imran salah satu contoh hukum bacaan tajwidnya yaitu azam tak. Nah, ada mim sukun. Ini hukum bacaannya idhar syafawi ya, dibaca secara ini ya, terang atau jelas, tidak boleh mendengung. Jadi contoh ya seperti ini. Azam tak gitu. Kemudian yang kedua innallah ada nun bertasydid, hukum bacaannya gunnah sama tadi seperti contoh yang lain, dibaca secara mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru. Nah, itu ya, itu seputar kajian tajwid. Masuk kepada kandungan surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 kandungannya yaitu banyak yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, banyak sekali. Karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Jadi seperti itu ya. Kita harus optimis, bukan pesimis. Seperti itu. Lanjut, kandungan surat An-Najm ya. An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi penting ikhtiar itu. Untuk memenuhi siapa? Diri sendiri atau keluarga kalau misalnya udah berumah tangga. Kemudian yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Jadi manusia itu hanya memperoleh pahala dari usaha sendiri. Kalau misalnya tidak usaha, tidak akan dapat pahala. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Jadi amal ibadah itu, amalan seseorang itu akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya tanpa dikurangi sedikit pun. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian kandungan surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah SAW tidak marah, memaafkan dan memohonkan ampun dosa mereka. Andai hati Rasulullah kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Wah, luar biasa. Walaupun ada kesalahan sedikit gitu ya, di perang Uhud ada kesalahan. Siapa tuh kesalahannya? Para pemanah di bukit itu ya, malah tergiur dengan ghanimah seperti itu. Cuma sikap Rasulullah apa? Tetap Rasulullah tidak kasar, tetap Rasulullah senantiasa memaafkan mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu harus didasari musyawarah. Itu hukum yang lebih kuat ya, seperti itu. Kemudian Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha bermusyawarah dan membulatkan tekad. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya
kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis. Yang pertama yaitu ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Jadi taat walaupun sedikit sekecil apapun akan berlipat ganda. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua ya, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat dan memohon ampunan setelah berbuat kesalahan. Jadi gembira Allah itu ketika seorang hamba berbuat apa? Berbuat maksiat kemudian bertaubat, segera bertaubat. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu akan merasa gembira ya. Jadi ketika maksiat langsung cepet-cepet ya bertaubat. Karena yang namanya maksiat itu kadang disadari ataupun kadang tidak ya. Itulah namanya manusia. Yang keempat ya, yaitu Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikir positif kepadanya dan selalu mengingatnya. Nah, itu ya. Kemudian kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang perilaku ikhtiar. Hadis ini mengingatkan agar kita selalu berikhtiar bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan. Ini diingatkan kembali. Kemudian selanjutnya kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang perilaku tawakal. Rasulullah mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Jadi ketika kita punya keinginan, kita harus senantiasa diakhiri dengan apa? Bersikap tawakal. Seperti itu ya. Nah, di sini langsung pada pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis itu apa? Optimis itu sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu berharap apa yang kita usahakan itu akan berhasil. Nah, itu optimis seperti itu ya. Kemudian ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Itu ikhtiar. Jadi bukan ikhtiar itu tanpa rencana, tapi direncanakan dengan matang. Itu proses ikhtiar seperti itu. Bukan ini mah ujung-ujung bahasa Sundanya ya. Jadi kalian langsung pengen pintar, kemudian kalian belajar tanpa dikonsep ya, belajarnya itu tanpa dikonsep. Misalnya kalian belajarnya semaunya gitu ya, kapan saja gitu ya, sambil main dan sebagainya, itu tanpa dikonsep itu tidak akan berhasil. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Jadi pasrahkan kita kepada Allah tentang apa? Tentang usaha yang telah kita lakukan. Nah, di sini yang terakhir ya, implementasi perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Implementasi optimis, ikhtiar, dan tawakal diantaranya yang pertama implementasi optimis, yaitu optimis dengan hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Jadi optimis ketika kita melakukan ujian, ketika kita ada tes gitu ya, ketika kita ada ulangan dan sebagainya, kita harus tanamkan di dalam hati kita sikap optimis ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, implementasi ikhtiar, belajar dengan giat, tekun dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan belajarnya. Ketika kita pengen nilai yang baik, maka harus giat belajar, harus tekun, bahkan harus teliti. Seperti itu. Beda ya. Giat saja tanpa tekun, giat saja kemudian tekun tanpa teliti itu tidak akan maksimal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi tawakal. Menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapatkan nilai terbaik tidak jadi sombong, jika mendapat nilai yang biasa tidak stres dan kecewa. Nah, ini kebanyakan di antara kita ketika kita mendapatkan nilai terbaik merasa
Siapa dulu? Saya, seperti itu. Saya mah orang pinter. Nah, itu yang salahnya biasanya seperti itu. Atau misalnya sebaliknya, ketika kita mendapatkan nilai jelek, biasanya nih anak-anak yang tidak bersyukur atau tidak menanamkan sikap tawakal ya. Nah, biasanya langsung hasil ujiannya itu disobek-sobek gitu ya. Kemudian dibuang ke tong sampah seperti itu. Atau misalnya diremes-remes kemudian dibuang ke tong sampah. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimaminkum, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.